Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas mengenai inventory ya. Nah, jadi sudah masuk inventory. Sebetulnya kita juga sudah terlambat inventory itu ketika kita membahas mengenai resep ya, pemberian resep di apotek. Nah, tapi waktu itu kita belum masuk ke cara mengurangi stoknya. Cara mencatat stoknya belum, kita masih berkutat di bagaimana cara membayarnya. Nah, bagaimana cara masuknya ke billingnya bagaimana. Nah, ini kita membahas mengenai kartu stok. Inventory yang namanya kartu stok. Nah, kartu stok itu apa? Jadi sederhananya setiap barang yang keluar masuk dari perusahaan itu harus dicatat di masing-masing unit ya. Kita belum bicara multi gudang enggak. Nah, kita bicara sederhananya dulu bagaimana mencatat barang keluar masuk pada sebuah organisasi. Nah, jadi yang perlu kita siapkan ya yaitu pertama entitas yang namanya item KTY transaksi header. Nah, jadi wah ini sebelumnya kalau yang belum lihat materi sebelumnya mengenai relasi billing, relasi master harga dan relasi resep bisa dilihat dulu ya materi sebelumnya ya, supaya tidak bingung karena ini terusannya dari materi yang sebelumnya ya. Jadi item kita transaksi header ini apa? Jadi ini adalah header dari kartu stok ya. Di sini kita lihat ada nomor transaksi, tanggal transaksi hingga person key. Nah, ini bisa disamakan dulu saja ya. Ya, untuk nama tipenya bisa di pause dulu ya. Ya, bisa disamakan. Kemudian saya tunjukkan datanya. Nah, jadi datanya seperti ini. Di sini ada nomor transaksi. Nomor transaksi ini apa? Seperti tulisannya kartu stok gitu. Jadi setiap kali ada barang keluar masuk, dia mendapat nomor. Nomornya apa? Nomor transaksi. Dan setiap ada nomor transaksi pasti dicatat waktunya di tanggal transaksi. Nah, kemudian ada tipe transaksi. Anggap saja tipe transaksinya ini memberikan resep ya, atau ada barang yang dibebankan. Maka tipe transaksinya ini saya tulis good dispense, artinya barang yang dibebankan kepada pengguna. Contohnya paling gampang, obat yang diberikan pada pasien. Ya, from location ID, lokasi gudangnya. Nah, tadi karena kita belum berbicara multi gudang ya dah lokasinya 80 saja ID-nya ini ya. Nanti berkorelasi dengan entitas yang lain. Tanggal input ya, person key yang input siapa. Sederhananya gitu. Ya. Oke, kalau sudah ini kartu stok header. Nah, di sini kita baru memperoleh nomor transaksinya. Nah, tapi kita belum tahu barang apa yang ditransaksinya. Nah, untuk mengetahui barang yang ditransaksikan apa, kita membutuhkan satu lagi entitas yang namanya item KTY transaksi. Nah, ini kalau tadi kartu stok header ini kartu stoknya yang isinya adalah nama barangnya yang ditransaksikan apa. Ya, ini ada transaksi ID sebagai primary key, nomor transaksi, hingga item KTY location balance apa itu ya. Bisa disamakan dulu saja. Ya, bisa di pause. Ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita langsung masuk ke datanya seperti apa. Nah, datanya ya transaksi ID primary key. Nah, nomor transaksi ini apa? Nomor transaksi ini berrelasi dengan kartu stok header tadi. Nah, tadi kan ada nomor transaksi 540 ya belakangnya ya ini ya. Belakangnya 540. Maka di sini ada beberapa nih yang nomor transaksinya 540 nih. Nah, ini ya. Ada beberapa. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa
tadi itu di kasusnya pemberian resep ya. Jadi dalam satu nomor resep itu ada beberapa obat. Obatnya apa? Nah ini berapa nih? Berarti 6 ya. Nah, 6 item barang yang dimasukkan dalam satu resep itu. Nah, jadi kalau ini resep harus sama dengan resep order dan resep order detail juga ya nih ya. Dan juga harus sama dengan di totalnya di billing header ya, dan detailnya ada di billing subheader dan billing penjamin detail. Nah, harus sama. Nah, oke, ini ada di sini nomor transaksinya 540 dan yang bawahnya 568. 568 bawahnya nih ya. Ya, ini 568. Ya. Udah. Kemudian tanggal transaksi sama, di transaksinya kapan, tipe transaksi sama, from location ID sama itemnya. Nah, ini item ID ini apa? Ini adalah kode barang. Kode barang ini ada di mana? Ada di, kita sudah pernah belajar item master. Nah, ada di item master. Harus ada. Kalau tidak ada gimana? Nanti obatnya tidak bisa keluar ini, percuma. Nah, kemudian to location. Nah, ini kita bahas kalau multi inventory saja lah, multi gudang. Kemudian ada KTY, jumlah. Nah, ini ada expire month, year. Nah, ini tanggal expire-nya, tahun expire-nya. Nah, ya. Kemudian ada harga satuan, subtotal. Harga satuannya berapa pada saat itu? Subtotalnya berapa? Nah, berarti kan subtotal itu kan KTY dikalikan harga satuan ya. Nah, ini kok beda? Nah, tinggal diubah saja. Nah, kemudian expire date. Nah, jadi di sini ketika ada data expire date ya, dia otomatis sistem nanti memecah, dia pinter nih, dia langsung secara otomatis menginputkan juga tahun dan bulannya. Nah, kemudian ada batch number. Batch number ini apa? Batch number. Jadi setiap barang yang datang pasti ada batch numbernya. Ya, batch keberapa dari buatan pabrik ini ada. Gunanya buat apa? Hubungannya sama expire date. Nah, kemudian ini ada item KTY location balance nih. Ini berarti apa? Jadi ini mau ngomong gini. Ketika memberikan resep obat ini yang kodenya F0025 sejumlah 15, nah, kan berarti stoknya, saya belum berbicara stok sebelumnya ya, jadi mengeluarkan sejumlah 15, setelah dikeluarkan 15 hasilnya jadi 35. Nah, jadi stok sekarang jumlahnya 35. Jadi item KTY location balance itu bisa saja dianggap saldo jumlah barang sekarang. Nah, berarti sebelumnya berapa? Ya 15 tambah 35, 50. Nah, gitu. Bawahnya nih misalkan ada barang F0033, jumlahnya 2. Ini berarti gimana? Ketika memberikan barang ini, nah, stoknya jadi 0. Berarti sebelumnya berapa? Sebelumnya tersisa 2. Diberikan 2 maka tinggal 0. Nah, bukan tinggal 0 ya, habis berarti ya. Ya. Oke. Itu ya mungkin bisa disamakan dulu nah supaya besok ketika membuat query tidak bingung. Ya. Ya, ini sederhana sekali ya. Jadi kita sudah mulai masuk inventory ya, dan sudah memasukkan stok. Kita tahu pergerakan stoknya bagaimana ya. Oke, mungkin gitu saja mengenai relasi kartu stok. Nah, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.